Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Cepi Supriyadin. NIM saya 2520713. Ini kartu identitas saya. Saya mahasiswa PPG Kementerian Agama Jalur Umum tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran PJOK kelas 7, materi aktivitas kebugaran jasmani dengan model cooperative learning. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa belum? Oke, silakan. KM-nya pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, ayo kita berdoa. Doa dimulai. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Kalimina Mamilum Akoda ya Kalim. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Pak Cepi juga sehat. Baik, sebelum Bapak absen, ini untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air, kita awali pembelajaran hari ini. Tadi berdoa sudah, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, pada anak-anakku sekalian, semuanya berdiri. Indonesia Indonesia kebangsaan bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah kampung, hiduplah negeriku, bangsaku dan ku semuanya bangga. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, aku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
saya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, di sini Bapak menampilkan sebuah gambar. Ada 3 gambar. Kalian cermati sebelum kita memulai. Gambar pertama, berikut ini ada gambar kedua dan gambar ketiga. Apa sih yang ada dalam benak kalian setelah melihat ketiga gambar tersebut? Gambar pertama terlihat apa? Apa? Obesitas. Siapa ini? Ada yang kenal nggak? Siapa? Arya, betul. Tentunya ada sebagian dari kalian yang tahu berita tentang Arya. Beliau adalah anak yang mengalami obesitas. Apa yang maksud dengan obesitas? Ada yang tahu nggak? Obesitas itu adalah kelebihan berat badan, dan itu ada penyebabnya. Dan obesitas bahaya nggak buat kita? Bahaya, karena bisa memicu yang namanya penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Oke, kemudian yang kedua, gambar bisa membedakan nggak? Itu orang yang sama bukan? Sama kan? Gambar sebelumnya dalam keadaan kerempeng, terus kurus. Dan yang keduanya, nah, tentunya kita bertanya, gimana caranya ya? Dari badannya kurus ke badannya menjadi ideal atau bagus. Ada ototnya, gitu ya. Pokoknya jadi enak dipandang dan terlihat apa? Bugar ya, terlihat segar, gitu. Karena kita membedakan. Oke, yang terakhir adalah siapakah beliau? Ada yang tahu nggak? Oke, kalian nggak akan tahu. Ini adalah salah seorang atlet binaraga Indonesia mendapat medali emas. Siapakah beliau? Beliau adalah Ade Rai. Ade Rai adalah pakar kesehatan atau kebugaran yang sampai sekarang dia umurnya 50 tahun tetap masih seperti ini badannya. Kebayang nggak? Seperti apa beliau menjaga kebugaran tubuhnya? Latihan apa saja yang dia lakukan atau aktivitas apa saja? Terus makannya seperti apa? Gimana cara menjaga makannya agar tubuhnya sampai 50 tahun masih seperti ini? Gitu ya? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi materi hari ini adalah kita akan membahas tentang aktivitas kebugaran jasmani. Kenapa kita harus menjaga kebugaran jasmani? Ya dalam rangka mempertahankan kesegaran, kebugaran tubuh kita. Pak, seperti apa sih latihannya? Nanti. Sekarang kita ada tayangan, Bapak akan tayangkan materi yang sekarang. Nah ini, latihan kebugaran jasmani. Ada 3 kata, ada latihan, ada kebugaran, ada latihan. Itu adalah kegiatan, betul kan? Yang kita lakukan secara berulang. Apakah latihan cukup hanya 1 kali? Tidak, harus berulang-ulang, kontinu dan sistematis. Jadi dari mulai beban yang rendah, yang ringan sampai yang berat atau yang tinggi. Dan ada kebugaran. Kebugaran berasal dari kata bugar. Apa yang disebut dengan bugar? Kuat. Ada lagi? Tinggi. Ada lagi? Segar. Sehat. Oke, berbicara tentang segar. Pak, segar maksudnya gimana sih, Pak? Kita bisa membedakan nggak antara buah yang segar dan tidak? Kalau yang segar kan fresh gitu ya. Emang segar, fresh. Kalau udah mau membusuk, udah mulai apa sebenarnya menyusut gitu ya, enak dipandang nggak? Sama aja dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita segar, ya akan enak dipandang. Jasmani, kata yang terakhir adalah jasmani. Apa sih jasmani itu? Apa itu jasmani? Jika berbicara tentang lawan kata, ada jasmani, ada rohani. Jasmani kelihatan tidak? Jasmani kelihatan nggak? Kalau rohani kelihatan nggak? Enggak. Jasmani itu adalah tubuh atau badan. Kalau in English adalah
body gitu ya. Betul kan? Seperti halnya ada jiwa, ada raga. Jadi jasmani itu adalah raga yang terlihat sekarang di sini, itulah jasmani kita. Jadi bagaimana kita melatih agar badan kita tetap bisa fresh atau tetap bisa segar atau bugar. Seperti itu. Ini udah tahu ya, itu ada nama saya, ada sekolah kita, dan kita di bawah kantor Kementerian Agama. Saya suka cover ini karena view-nya bagus, ada yang olahraga di pantai dalam sunset gitu. Next, apa sih kebugaran jasmani? Bisa terbaca nggak? Kebugaran jasmani adalah Oke, ada beberapa kata yang bisa kita tangkap. Yang pertama, kesanggupan atau kesiapan tubuh kita. Siap nggak kita nih mendapat beban? Ada beban yang disengaja, ada yang beban emang tuntutan kehidupan kita sehari-hari ya. Betul nggak? Pernah nggak kalian mengangkat galon? Berat nggak? Tapi bisa nggak kita mengangkat galon? Bisa, karena tubuh kita mampu. Nah, makanya ada kata kesanggupan dan kemampuan tubuh. Apakah semua orang bisa? Tidak, tergantung kemampuan ototnya. Ya, kekuatan ototnya dan massa ototnya. Gitu ya. Gitu. Nah, kemudian melakukan terhadap pembebanan fisik. Misalnya, jalan kaki dari rumah ke sekolah. Beban nggak? Beban kan? Kita berjalan membawa badan kita nih, bebannya. Apalagi yang orang Ciberem datang ke sini ada dapat tanyakan yang ke Gamlung ya. Lumayan kan? Itu bagus buat latihan fisik kita. Otot apa yang dilatih? Kaki, karena kita berjalan kaki. Ada lagi yang sambil kejar-kejaran, sambil berlari, lebih bagus lagi ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan ilmu di sekolah, dapat sehatnya juga, kuatnya. Gitu. Nah, terakhir, tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Nah, inilah, kalau kita udah terlatih atau udah terbiasa, akan mudah lelah nggak? Nggak akan ngeluh kan? Badan kita, oh siap. Nah, ke sekolah nggak ada motor, jalan kaki, wah siap. Nah, kita lelah nggak? Enggak, karena udah terbiasa setiap hari. Sama halnya dengan latihan yang akan kita lakukan. Jangan sampai latihan yang akan kita lakukan sekarang tidak dilakukan secara terus menerus. Yang akhirnya kita ketika dites tentang latihan kebugaran, akhirnya kita merasa lelah, capek, sakit gitu ya. Gitu. Tapi tetap bertahap. Lanjut ya. Nah, berbicara tentang kebugaran jasmani. Ada unsur-unsur kebugaran jasmani. Apa sih unsur? Ada yang tahu? Bagian-bagian. Ada lagi? Siapa namanya? Nadira. Betul, unsur adalah bagian-bagian segala sesuatu yang ada dalam latihan kebugaran jasmani. Apa aja? Kekuatan, strength ya. Kemudian? Oke, atau speed, kelenturan, flexibility, terus daya tahan dan daya tahan kecepatan atau stamina. Nah, di kesempatan kali ini kita nggak akan semuanya berlatih. Saya di sini untuk pertemuan pertama kita akan melatih kekuatan kita. Oke, ada beberapa otot yang kita latih. Yang pertama, latihan kekuatan, kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban. Nah, gambar apa? Push up. Beda nggak push up antara putra dan putri? Nah, inilah yang akan kita praktekkan nanti. Next, otot perut. Latihan apa? Pintar. Itu sit up. Sama nggak gerakannya? Oke. Perempuan di sini. Kalau laki-laki, iya di belakang. Nanti kita praktekkan juga. Next. Nah, ini melatih kekuatan otot punggung. Berarti kebalikan dari sit up. Nah, udah bersambung. Beres ya? Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke. Terima kasih atas perhatiannya.
Oke, sekarang kita siap-siap. Kita akan ke Gor Putri untuk praktek latihan kebugaran jasmani. Untuk itu, silakan kepada anak-anakku sekalian, pakai sepatunya, tunggu di bawah atau di halaman. Baik, anak-anakku sekalian, dalam hitungan 1-5, semuanya sudah berbaris sesuai kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Gerak. Istirahat di tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, untuk memimpin doanya adalah Keza. Ke depan, nak. Baik, silakan kepada Ustazah Keza. Depan sini, nak. Pimpin doa. Maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kita berdoa. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembahasan kali ini saya ingin oleh coach dari KM. Siapa KM-nya? Oke, Agus Farhan. Sini, nak. Kamu ke depan, nak. Lakukan pemanasan statis dalam keadaan diam ya, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu nanti pemanasan dinamisnya kita buat sebuah game. Siap ya? Oke, jika siap, silakan coach Agus di sini, nak. Ikuti coach dari mulai kepala dulu, nak. Berhitung bersama-sama ya. 1-5 saja. Berhitung mulai. Bawah. Ya, tengok. Tangan. Kiri. Lanjut, ditarik ya sikutnya. Ikuti coach. Ganti kiri. Apa yang ke atas, gigit biar tertarik semua sendi-sendinya. Ke kanan. Kiri. Ke depan. Ke bawah. Nunduk, nak. Nunduk, hey. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kaki, nak. Lari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kiri. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Oke, cukup. Itu pemanasan statis. Terima kasih, Coach. Sana, Coach. Kembali ke barisan. Tepuk tangan dong buat Coach Agus. Oke, anak-anak sekalian. Sekarang pegang pundak teman kalian yang di depan. Masih ingat nggak? Game, konsentrasi atau kebalikan. Ketika saya bilang depan, berarti kalian loncat ke belakang. Ketika saya bilang kiri, berarti ke kanan. Ketika saya bilang belakang, loncat ke siap? Siap. Konsentrasi. Tes dulu. Depan. Oke, bagus. Sambil diucapkan agar kita nempel ya, udah teringat. Karena kita ini memori nih. Kanan. Oke, bagus. Kiri. Belakang. Oke, siap. Sekarang konsentrasi. Akan kelihatan karena ini garis lurus. Mana nih yang salah? Konsentrasi ya. Siap. Kanan. Kiri. Belakang. Depan. Kanan. Kiri. Belakang. Depan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Anak-anakku sekalian. Jadi hari ini kita akan mempraktekkan yang namanya latihan kekuatan. Ada otot tangan, ada otot dada, ada otot punggung, ada otot perut. Ya. Hanya otot bagian atas. Sekarang push up. Ada yang mau mencontohkan nggak? Push up yang benar. Push up putra. KM-nya siapa? Oke, KM sini. Bagus lagi. KM itu pemimpin, harus benar-benar memberikan petunjuk yang baik buat teman-temannya. Agus, pernah push up, Gus? Oke, tunjukkan. Tunjukkan push up. Tolong perhatikan yang lain. Diawali dari bawah dulu. Dari bawah dulu, nak. Dari bawah, nempel. Oke, hitungan 1, berarti diangkat dan turun lagi ke bawah. 1. 2, tunggu, ikuti hitungan saya, nak. Semuanya dari bawah. Biar yang lain tahu cara menghitungnya ya. 1. Ke bawah lagi berarti. Nah, itu hitungan 1. 2. Ke bawah lagi. Nah, hitungan 2. 3. Turun lagi. Itu 3. Jelas ya? Terima kasih kepada Agus. Tepuk tangan buat Agus KM kita. Nah, tadi kan yang saya jelaskan di kelas bahwa push up putra dan putri itu berbeda. Sekarang push up putri. Saya mau berani ke depan. Tunjukkan. Siapa namanya? Putri ya? Putri. Sini, nak. Putri akan memberikan contoh kita push up putri yang baik. Coba Put, tunjukkan kepada saya dan teman-teman. Awal dari bawah. Hitungan dari saya ya. 1. Turun. Nah, itu 1. 2. 3. 4. Cukup. Terima kasih. Tepuk tangan buat Putri. Sekarang pertanyaannya, setelah kalian melihat gerakan Putri dan tadi Agus, KM kita, bisa nggak membedakan? Bisa. Acungkan tangan, yang ke depan. Acungkan tangan. Oke, Nadira, depan lah. Di sini. Ayo, bisa membedakan nggak? Apa sih yang membedakan antara push up putra dan putri? Salam dulu, biasakan salam ya.
Kalau mempresentasikan sesuatu, biasakan salam. Dan tujuannya ke depan untuk apa? Ke depan, nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu akan menjelaskan Saya akan menjelaskan perbedaan antara antara putri dan putra. Putra kakinya tidak disilang dan kakinya lurus. Untuk yang putri kakinya disilang dan agak sedikit ditekuk. ditekuk, sehingga yang menyentuh lantai adalah bagian, Dada. bukan yang menyentuh lantai sebagai lutut. Betul? Betul ya? Setuju ya? Oke, tepuk tangan buat Nadira. Terima kasih, nak. Wildan, sini, nak. Tepuk tangan dong buat Wildan, kasih semangat. Dan nanti saya menjadi partner kamu, nak. Menghadap sana, kakinya ke saya, sit up. Oke, diawali dengan tidur terlentang. Tidur terlentang, nak. Terlentang itu menangkuban. Oke, boleh. Tadi udah nonton kan? Kakinya ditekuk. Kalau putri di sini, kalau putra di. Oke, siap. Kalian pegang di sini nanti. Pegang, hitungan 1, angkat dan turun lagi. 1. Turun lagi, nak. 2. Betul nggak seperti itu? Betul, harus seperti ini. Coba kamu setengah, nak. Cukup ke bawah lagi. Nah, itu salah gerakannya karena nggak nyampe 90 derajat. Jadi harus 90 derajat, harus sampai ke sini. Coba 90 derajat. Turun lagi, nak. Oke, ada lagi yang kesalahannya itu adalah hanya kepalanya gini-gini doang. Pernah melihat nggak? Kepala, nah itu hitungannya banyak tapi tidak bermakna ya. Betul ya? Oke, terima kasih Dan. Betul Dan. Tepuk tangan buat bilang. Nah, sekarang back up. Kalau back up ini nih, yang tinggi. Siapa namanya? Renji. Oh, Randy. Dengan telungkup. Nangkuban, telungkup. Geser sebelah sini, nak. Oke. Nah, di situ ya. Coba perhatikan. Ini adalah back up, kebalikan dari sit up. Mengangkat badan ke belakang. Hitungan 1, angkat dan turun lagi. 1. Turun. 2. 3. Tahan ya. Tahan. 1, 2, 3, 4. Cukup. Itu tepuk tangan buat Randy. Nah, udah tahu kan gerakan yang benar? Sebelum kita praktekkan, saya akan menjelaskan tujuan kita. Kenapa sih kita harus punya kebugaran jasmani? Kalian adalah generasi emas. Kesehatanlah juga lebih utama. Ya, dengan badan yang sehat kita akan siap menyongsong masa depan kita. Bisa sekolah melanjutkan dengan baik juga. Gitu. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian paham. Ya, seberapa penting sih menjaga kebugaran kita. Tujuan pendidikan PJOK di sekolah adalah mencegah siswanya dan siswinya dari kurang gerak agar tidak punya penyakit kurang gerak. Salah satunya adalah penyakit jantung. Naudzubillah min dzalik. Sekarang berpasangan sesuai kelompoknya. 10 detik ya. Yang hitung siap? Yang melakukan siap? 30 detik dari mulai sekarang. Sambil perhatikan gerakan temannya. Sekarang gantian. Ya. Yang pegang kertasnya, ambil buku dan pulpennya. Silakan dicatat. Laporan ke sekretaris. Ayo kelompoknya berkumpul sesuai kelompoknya. Laporan. Nama dan skornya. Yang sudah disimpan dulu di samping. Apanya? Kalau yang gerakannya ada yang salah 2. Yang salah 2. Oke, untuk yang salah 2 dipakai di sampingnya minus. Minus 2. Ya, minus 4. Kembali ke posisinya anak-anak. Kembali ke posisinya Nadira.
Bawa aja, bawa simpan di samping nak. Oke, sekarang adalah sit up. Sit up. 30 detik. Siap yang melakukan atau yang dites, siap yang menghitung. Siap. Oke. Sekarang gantian. Siap ya? Siap yang menghitung, siap yang dites. Siap. Sampai terangkat 90 derajat. Tulis kembali. Laporan lagi. Kembali ke posisinya. Sekarang apa? Back up. Yang terakhir. Tes terakhir. Siap yang dites? Siap yang menghitung? Siap. Jangan diangkat. Berarti di sini tulis checklist yang salahnya ya. Kembali, gantian. Siap. Oke. Oke. Dilaporkan. Jika sudah, kembali ke posisinya. Iya, yang sudah. Kalau yang belum silakan. Oke, dikumpulkan di saya, nak. Terima kasih. Kelompok 1, kelompok 4, 3, 5, dan 2. Oke. Sudah? Jika sudah, berdiri, pegang saling berpegangan tangan. Sekarang tangannya digoyang-goyang, lemaskan. Pelan-pelan. Cukup. Sekarang berhadapan, pinggangnya diputar. Oke. Ganti arah ke kanan. Cukup, kaki. Cukup. Sekarang semuanya duduk menghadap saya. Oke. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah sudah beres ya. Alhamdulillah. Nggak ada yang cedera ya, kaki ada yang cedera. Oke. Nah, maksud saya gini. Setelah kalian mengetahui fungsinya atau kegunaan dari gerakan barusan, sit up, back up, ya, dalam menjaga kebugaran tubuh, saya harapkan kalian rutinkan di rumah. Kita refleksi nih dari awal. Masih ingat nggak unsur-unsur kebugaran jasmani? Acungkan tangan semampunya. Oke, siapa namanya, nak? Sipa. Apa aja, nak? Betul? Betul. Masih ingat ya semuanya. Tepuk tangan buat Sipa. Sekarang, untuk melatih kekuatan otot tangan dan dada menggunakan gerakan atau jenis latihan apa? Siapa yang menjawab? Nadira, apa? Dada dan tangan. Push up, karena mendorong. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kembali. Pertama tadi pelemasan sudah ya, bersama teman berpasangan. Kemudian
sebelum nanti harus ada ditutup juga dengan doa. Pertama, tujuan dari pembelajaran bukan hanya untuk melatih kebugaran jasmani. Kenapa saya buat kelompok? Ini namanya cooperative learning, pembelajaran berkelompok atau bekerja sama. Jadi kalian bisa bekerja sama ya. Salah satu ada 3 macam jenis latihan kekuatan. Pertemuan berikutnya berarti ada kecepatan, gitu ya, flexibility, apalagi daya tahan, masih banyak. Tapi yang pasti kita bertahap saja sesuai dengan kemampuan. Waktunya juga sudah mau habis ya. Ditutup doa oleh tadi Ustazah siapa? Keza ya. Sekarang Bilal. Dari namanya udah Bilal, masya Allah. Saya suka nama itu. Ya, sahabat Nabi. Oke, kita berdoa semuanya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ustaz Bilal. Baik anak-anakku sekalian, sekarang pembelajaran sudah beres. Bertemu lagi minggu depan dengan Pak Cepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.